meskipun udah nemuin bukti yang nggak lazim di mobilnya si Charles, Wak. Entah kenapa mereka seolah-olah nggak mempertimbangkan temuan di mobilnya si Charles itu loh, Wak. Enggak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal misterius yang geger di Amerika Serikat, Wak, tepatnya di kota Tucson, Arizona. Cerita ini tuh berkisah tentang seorang laki-laki yang hidupnya kelihatan biasa-biasa aja. Dia punya keluarga yang harmonis, kerjaan yang stabil, dan dia tuh nggak pernah buat masalah apapun, Wak, ya. Tapi pada suatu hari si laki-laki ini tiba-tiba menghilang secara misterius. Tidak ada pesan, tidak ada kabar, dan tidak ada penjelasan apapun soal kepergiannya. Sampai beberapa hari kemudian, Wak, laki-laki ini balik ke rumah. Kembali dia ke rumah, tapi bukan dalam kondisi normal. Dan sejak balik ini, cara bicaranya berubah, sikapnya berbeda, dan hidupnya sudah tidak pernah betul-betul kembali seperti semula. Puncaknya pada suatu hari laki-laki itu kembali hilang untuk kedua kalinya secara misterius. Tapi pas ngilang kedua ini, dia meninggalkan banyak sekali kejanggalan aneh yang tidak pernah bisa dijelaskan sama polisi, bahkan sampai dengan hari ini. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Jadi, Wak, Charles Chuck Morgan atau Charles ini lahir di tahun 1949 di Arizona, Amerika Serikat, Wak. Dia punya istri namanya Ruth dan dia memiliki 4 orang anak. Nah, mereka semua tinggal di Tucson, Arizona. Nah, pada saat itu Charles ini bekerja sebagai agen escrow atau profesi yang berurusan langsung dengan uang dan dokumen penting dalam suatu transaksi properti. Profesi yang kalau di Indonesia itu kurang lebih setara sama PPAT atau notaris gitu loh, Wak. Pihak yang dipercaya mengurus dokumen penting dan juga memastikan transaksi properti bernilai besar berjalan aman. Nah, kurang lebih kayak gitu. Charles ini, Wak, sering sekali dipercaya untuk memegang dana besar dan aset-aset bernilai tinggi. Yang artinya apa? Banyak sekali informasi penting dan sensitif yang ada di tangannya. Oke. Nah, terlepas dari pekerjaan yang beresiko, Wak, hidup Charles ini sebenarnya kelihatannya normal-normal aja. Dia ini disiplin, balik selalu tepat waktu, dan dia sayang kali sama keluarganya. Pokoknya sampai sini tuh nggak ada tanda kalau hidupnya si Charles ini lagi dalam bahaya lah gitu. Sampai akhirnya di satu hari di tahun 1977, Wak, ada satu kejanggalan yang menimpa Charles. Waktu itu tanggal 22 Maret 1977, Charles ini pergi kerja seperti biasa. Paginya Charles pamit ke istrinya mau kerja, dia ngantar anaknya ke sekolah, terus dia berangkatlah ke kantor. Nggak ada yang aneh di hari itu, masih sama kayak hari-hari biasanya. Tapi begitu malam datang, Charles belum pulang. Awalnya si Ruth mikir, mungkin suamiku lembur kali ya, ditunggulah sama Ruth sampai tengah malam, belum juga balik-balik si Charles ini. Akhirnya Ruth nelpon lah ke kantornya si Charles. Kantor Charles itu memang buka sampai malam, Wak. Tapi waktu ditelepon, kawan-kawan kerjanya Charles yang ada di sana bilang, maaf Mbak, kami nggak tahu. Soalnya hari ini Charles nggak datang ke kantor. Katanya kayak gitu. Nah, disitulah Ruth betul-betul panik lagi ya kan, karena pagi hari itu kan Charles jelas-jelas pamit ke dia mau pergi berangkat kerja. Apalagi Charles ini bukan tipe orang yang tiba-tiba suka ngilang tanpa kabar gitu loh, Wak. Enggak. Kok bisa dia nggak datang kerja? Di situ Ruth langsung mikirin pasti ada sesuatu nggak beres nih yang terjadi sama suami aku, sama si Charles ya kan. Akhirnya saat itu juga Ruth langsung lapor sama polisi. Tapi sayangnya waktu itu, Wak, laporan si Ruth itu nggak dianggap serius sama polisi. Bagi polisi, Charles ini adalah orang dewasa yang bisa aja pergi karena urusan pribadi ya kan. Akhirnya kasus ini pun cuma dicatat sebagai orang hilang biasa aja, bukan situasi darurat. Nah, karena nggak ditanggapin secara serius, Ruth pun balik ke rumah sambil berharap suaminya akan segera pulang. 2 hari berlalu, Charles belum balik juga, Wak, dan nggak ada sama sekali ngasih kabar ke si Ruth. Sampai akhirnya di hari ketiga sekitar jam 2 pagi atau jam 2 malam, Wak, Ruth itu kebangun gegara anjing mereka tiba-tiba ngegonggong keras di pintu belakang. Bangun si Ruth kan, dia buka lah pintu belakang. Waktu dia buka ternyata Charles lagi berdiri di sana, Wak. Charles pulang dalam keadaan yang selamat, tapi kondisinya udah berantakan kali. Sebelah sepatunya hilang. Di pergelangan kakinya ada borgol plastik dan kedua tangannya itu terikat kabel. Bayangkan, Charles, kenapa kamu ini? Kamu dari mana? Dengan cepat Ruth pun langsung membantu si Charles ngelepasin ikatan tangan sama kakinya itu. Charles juga sempat menatap si Ruth beberapa detik, tapi mulutnya tetap ketutup gitu, Wak. Bukannya menjawab, si Charles ini justru langsung ngambil kertas sama pulpen, dan di kertas itu Charles nulis kalau dia baru saja diculik dan disiksa.
Charles juga bilang kalau ada zat kimia yang lagi dimasukkan ke dalam tenggorokan aku sekarang. Dan kalau zat itu tertelan, racun dari zat itu bisa merusak sistem saraf dan akan bisa berujung kematian. Ada ditempelin racun dekat situ, cuman macam kayak mungkin di antara mulut sama tenggorokan tuh ketelan langsung. Makanya itu Charles diam aja, Wak. Dia memilih nulis di atas kertas. Nanya lagi lah si Ruth, siapa yang berani gituin kamu? Yang udahlah yuk kita lapor aja ke polisi ya kan. Charles nulis lagi, jangan lapor polisi. Kalau sampai kau telepon polisi, mereka bakal bunuh keluarga kita termasuk anak-anak kita, kata si Charles di tulisan itu. Nah ngelihat itu Ruth makin panik lagi, Wak. Dan mau nggak mau ya dia langsung ngurungin niatnya lah buat lapor ke polisi ya kan. Meskipun di kepalanya Ruth itu dipenuhi rasa penasaran, malam itu Ruth memilih sabar, ada sedikit rasa leganya, dan dia di situ langsung mengajak suaminya untuk istirahat supaya cepat pulih. Besoknya sampai beberapa hari berlalu, Wak, Charles masih belum mau buka suara. Tapi walaupun kayak gitu, Ruth tetap sabar dan tetap ngerawat suaminya sampai kondisi suaminya betulan agak pulih ya kan. Selama seminggu penuh Charles nggak pergi kemana-mana, Wak. Dia nggak kerja, dia nggak keluar rumah, seolah-olah dia macam lagi sembunyi dari sesuatu gitu loh. Pelan-pelan karena dirawat dengan baik sama istrinya, kondisi fisiknya Charles pun mulai pulih. Suaranya udah mulai kembali lagi, Wak. Dia udah mulai buka suara. Mungkin racunnya tidak sampai berefek ke kematian gitu kan. Dia bisa ngomong seperti dulu lagi. Tapi meskipun fisiknya sudah pulih, secara mental Charles hancur, Wak. Dia selalu kelihatan gelisah, dia selalu kelihatan parno, dan dia selalu mimpi buruk berulang-ulang kali. Masih kayak gitu terus. Cuma di situ kondisinya memang udah sedikit stabil ya kan. Di situ Charles sudah mulai tuh kembali beraktivitas di luar rumah ya kan. Dia kembali lagi ngantar anak-anak. Dia terlihat lagi balik kerja lagi. Seolah-olah dia tuh macam mencoba untuk memaksakan dirinya menjalani hidup normal seperti sebelum kejadian kayak gitu loh. Nah ngeliat perubahan itu, Ruth coba nanya pelan-pelan, Wak. Dia pengen nanya soal kejadian apa sebenarnya dialami sama suaminya semalam itu. Kan udah bisa ngomong, udah bisa comeback lah dia sedikit ya kan. Ditanya sama Ruth, sayang, sebenarnya apa yang udah terjadi sama kamu, Yang? Siapa yang bikin kamu ketakutan sampai segininya? Ceritalah, Yang, kata gitu. Nah, akhirnya di situ Charles cerita, Wak. Tapi yang Charles ceritakan itu bukan spesifik apa yang terjadi di malam itu. Dia cuman kasih informasi yang lain. Jadi nih, Wak, menurut informasi dari si Charles, selama beberapa tahun terakhir, Charles ini diam-diam kerja sebagai agen penyamaran buat pemerintah. Tepatnya di Departemen Keuangan. Nah, tugas dia itu membantu pemerintah untuk membongkar praktek mafia yang lagi merugikan negara. Di situ Charles juga cerita kalau pada saat penculikan yang pertama ini, orang-orang itu tuh udah ngambil kartu identitasnya. Ditanyalah sama si Ruth, siapa yang udah ngambil itu? Sejak ditanya itu diam lagi si Charles, Wak. Dia kelihatan macam takut kali. Dan sejak saat itu juga Charles ini udah nggak mau cerita apa-apa lagi ke istrinya. Balik tutup mulut lagi dia. Nah selain kembali dia tutup mulut, Wak, Charles ini juga menunjukkan sikap ketakutan yang berlebihan. Hampir setiap hari dia selalu pakai rompi anti peluru, Wak. Dan keempat anaknya nggak pernah Charles bolehin pergi sendirian. Pokoknya sejak kejadian itu tuh ayah Charles ini hidup dalam posisi siaga. Terus beberapa hari kemudian, Wak, Ruth juga mulai notice sesuatu. Charles ini diam-diam udah mindahin tabungan, ngumpulin dokumen, dan menyimpan aset keluarga di satu tempat tanpa ngelibatin si Ruth. Ruth nanya lagi lah kan, dan jawabannya selalu sama. Nggak diapa-apain kok, udah kamu nggak usah nanya. Ini kemana, Yang? Udah nggak diapa-apain kok, kamu nggak usah nanya, digituin terus. Nah tapi nggak lama setelah itu Ruth baru sadar, Wak, kalau uang mereka kok turun drastis. Coba di sini Ruth nggak pernah tahu uang mereka tuh dipakai untuk apa, kok tinggal segini uang kita. Nah setelah mindahin uang itu, Charles masih berusaha untuk beraktivitas kayak biasa lah, Wak. Dia tetap berangkat kerja kayak tadi itu kan, dia masih ngantar anak-anak lagi. Tapi di balik itu ada satu hal juga yang berubah, Wak. Charles ini jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Dan setiap kali Ruth nanya sesuatu, Charles ini selalu pendek-pendek jawabannya. Sampai akhirnya di suatu hari di bulan Juni tahun 1977 atau 3 bulan setelah kejadian itu, kejadian lain kembali menimpa si Charles. Jadi, Wak, di bulan Juni 1977 itu Charles berangkat kerja seperti biasa. Tapi malamnya Charles belum juga pulang. Awalnya Ruth masih berusaha menenangkan diri itu dan berpikir mungkin suaminya lagi ada urusan. Tapi waktu satu malam berlalu dan disusul hari-hari berikutnya, Charles tetap nggak pulang dan tidak memberikan kabar apapun. Langsung panik lagi, ini diculik lagi nih suami aku, iya kan. Di situ Ruth balik lagi ngelapor ke polisi untuk kedua kalinya. Pak, suami aku hilang, Pak. Sebelumnya dia juga pernah bersikap janggal, Pak. Jadi gini diceritain semua sama si Ruth. Nah untungnya respon polisi yang kedua kali ini, Wak, terbilang cepat.
mau ditelusuri lah. Polisi sadar ini pasti ada yang salah nih soal kasus ini, dan hari itu juga, di waktu itu juga mereka langsung bergerak mencari keberadaannya Charles. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah polisi mendatangi kantornya si Charles dulu untuk minta keterangan teman-teman kerjanya, ya kan. Tapi waktu ditanyain, hampir semua orang yang ditanyai punya jawaban yang sama. Kami nggak tahu Pak, hari ini Charles nggak masuk lagi. Persis kayak pas hilang yang pertama tadi, nggak masuk kerja juga deh kan. Di situ polisi coba cari lagi petunjuk lainnya kan. Mereka nyusurin lah itu jalan-jalan yang biasanya dilewatin Charles waktu berangkat kerja, cari gitu. Sampai mereka ngecek juga catatan keuangannya, Wak. Nah, disitulah baru polisi notice ada yang aneh. Sejalan sama apa yang dilihat sama si Ruth, Wak, Charles ini tercatat sempat menarik uang tabungannya dalam jumlah besar secara tiba-tiba. Terus dia juga sempat memindahkan asetnya dan mengatur dokumen penting sebelum akhirnya menghilang ini. Nah, pola ini bikin polisi mulai berpikir ulang, karena orang dewasa yang menghilang atas kemauannya sendiri biasanya justru meninggalkan uang dan asetnya, bukan mengamankannya lebih dulu. Ditambah lagi Wak, Charles ini menghilang setelah sebelumnya ngaku juga pernah diculik, ya kan. Terus dia juga menunjukkan ketakutan yang ekstrim dan merasa dirinya sering atau sedang diawasi. Nah, dari situ kasusnya si Charles ini bukan lagi dilihat hanya sekedar orang dewasa yang pergi tanpa kabar aja, Wak, tapi mengarah pada kemungkinan orang yang menghilang karena berada di bawah ancaman serius. Dan di titik inilah arah pencarian pun mulai mengerucut lagi. Polisi mulai mencari jejaknya si Charles dengan menelusuri area luar kota, bahkan juga ke tempat-tempat sepi yang nggak biasa dilewati sama si Charles. Karena di situ polisi mikir bisa aja Charles ini betulan diculik terus dibawa ke tempat-tempat sepi, ya kan, tempat-tempat asing. Apalagi kan si Ruth juga bilang Charles juga masih tempat diculik, diancam juga kan. Pasti biasa kalau orang nyulik bawa ke tempat sepi ya kayak gitu. Di saat polisi lagi nyibuk-nyibuk nyari nih, Wak, suatu hari nih si Ruth tiba-tiba terima telepon. Nah, dari seberang telepon itu terdengar ada suara perempuan yang tiba-tiba nanya, "Halo Ruti," katanya. Ruth nanya kan, "Siapa kamu?" katanya. Tapi si perempuan ini malah ngucap satu kalimat pendek yang terdengar seperti kode. Ecclesiastes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Habis itu ditutup telepon sama si perempuan tua. Tepak pula si Ruth kan. Apa kata dia nih? Gak lama setelahnya dia langsung ngambil Bible, Wak, kitab suci, dan langsung membuka ayat yang dibilang sama si perempuan tadi. Ecclesiastes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Waktu dibaca sama si Ruth, Wak, ternyata ayat itu berisi tentang akhir hidup dan kematian seseorang. Apa ini maksudnya? Apa ini clue tentang si Charles ya? Kata si Ruth, pikirnya Ruth kayak gitu. Ternyata dugaan itu betul, Wak. Betul, 2 hari setelah telepon misterius itu, polisi akhirnya menemukan Charles. Bukan di rumahnya, dia nggak balik ke rumah. Bukan di kantornya, dia nggak balik ke kantor. Tapi di sebuah area gurun yang sepi di luar daerah Tucson, tempat tinggal mereka itu. Dan pas ditemukan, Charles sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan 1 luka tembak di belakang kepalanya. Dan ada juga mobilnya lagi terparkir di dekat lokasi. Pada saat itu si Charles masih memakai pakaian kerjanya yang terakhir, Wak, jasnya masih rapi, bahkan dasinya juga masih lengkap, masih terpasang. Dan gak jauh dari tubuhnya juga tergeletak sepucuk pistol yang baru saja dipakai. Polisi langsunglah periksa TKP, tapi di situ mereka nggak nemu ada tanda-tanda perkelahian, nggak ada bekas orang diseret atau juga jejak orang lain. Satu-satunya jejak yang mereka temukan adalah residu mesiu atau bubuk mesiu dari pistol yang di tangan kirinya si Charles. Itu aja. Dan setelah ditelusuri lagi, ternyata pistol itu pistolnya si Charles, Wak. Dan dari bukti-bukti yang ada di TKP, polisi akhirnya menyimpulkan kalau Charles menghilangkan nyawanya sendiri dengan nembakin dirinya pakai pistol punya dia. Bundir si Charles, kata si polisi. Tapi setelah kesimpulan bunuh diri itu diambil, Wak, polisi justru menemukan hal lain lagi di mobilnya si Charles. Di lantai mobilnya, kan ada mobilnya di situ kan. Di lantai mobilnya polisi nemukan ada 1 giginya Charles yang dibungkus rapi pakai sapu tangan putih. Terus ada sepasang kacamata yang bukan miliknya si Charles. Ada juga beberapa senjata api, ada amunisi tambahan, dan ada sepasang borgol. Benda-benda ini jelas bukan barang-barang yang biasa dibawa orang untuk aktivitas harian kan, Wak. Kenapa ada barang itu di sana? Tapi meskipun udah nemuin bukti yang gak lazim di mobilnya si Charles, Wak, polisi tetap kekeh menutup kasus ini sebagai kasus penghilangan nyawa sendiri. Entah kenapa mereka seolah-olah gak mempertimbangkan temuan di mobilnya si Charles itu, Wak. Enggak. Sementara si Ruth nih ya, istri si Charles, yang gak terima lah sama kesimpulan itu. Bukan cuma karena dia kehilangan, Wak, ya, tapi karena selama
selama hidup bersama, Ruth itu tahu betul seperti apa sosok suaminya ini. Suaminya itu bukan orang yang gampang nyerah. Dia bukan tipe laki-laki yang suka ninggalin anak-anaknya gitu aja. Apalagi dengan cara kayak gitu. Terlebih lagi sejak penculikan pertama atau sejak kejadian pertama, Charles ini justru terlihat sangat ingin bertahan hidup dan terus melindungi keluarganya. Kelihatan kali kok. Feelingnya si Ruth juga bukan feeling dia sendiri aja, Wak. Beberapa hari kemudian tim forensik pun juga menemukan setidaknya ada 2 kejanggalan yang bertolak belakang dengan temuan polisi di TKP. Kejanggalan pertama, tim forensik menemukan residu mesiu di tangan kirinya si Charles. Masalahnya, Wak, Charles ini bukan kidal. Dalam kesehariannya dia selalu pakai tangan kanan, nulis tangan kanan, apa semua pakai tangan kanan, dan pokoknya aktivitasnya pakai tangan kanan. Kalau Charles betul-betul nembak dirinya sendiri, harusnya residu mesiunya ada di tangan kanannya lah. Lebih logisnya ditemukan di tangan kanan kan, Wak, bukan di tangan kiri. Nah, fakta inilah yang langsung menggoyangkan kesimpulan awal dari polisi tentang bunuh diri. Dah, dia nggak kidal. Tangan kanannya nggak ada residu mesiu apa-apa. Lanjut ke kejanggalan kedua. Tim forensik juga menemukan uang kertas pecahan $2 di celana dalamnya Charles. Di celana dalamnya si Charles, Wak, ya. Dan anehnya di atas uang itu tertulis 7 nama kayak bahasa Spanyol gitu, Wak, yang disusun rapi dari A sampai G ke bawah. Jadi ada kayak nama orang-orang Spanyol gitu loh, A, B, C, D, G. Gak ada yang tahu itu nama apa, Wak. Nama apa dan nama siapa. Tapi banyak yang menduga itu bukanlah sekedar nama, tapi sandi khusus yang berkaitan sama kematiannya si Charles. Terus gak jauh dari tulisan yang A, B, C, D, G itu, Wak, tertulis juga tulisan Ecclesiastes pasal 12. Ini kan ayat Babel yang disebut sama perempuan misterius di teleponnya si Ruth kan. Ada ditulis di uang itu juga. Belum berhenti di sana, Wak. Di bagian belakangnya uang itu ada coretan peta yang mengarah ke 2 daerah yang bernama Robles Junction sama Sells. Nah, Robles Junction sama Sells ini berlokasi di jalur selatannya Arizona menuju ke perbatasan Meksiko. Dan katanya 2 tempat ini dikenal sebagai jalur penyelundupan narkoboy dan juga manusia dari Meksiko ke Amerika Serikat. Karena wilayahnya yang gurun dan sulit dipantau sama aparat, Wak, sehingga tempat itu sering sekali dimanfaatkan oleh para penyelundup untuk membawa barang-barang terlarang atau orang secara ilegal. Nah, 2 tempat ini adalah area berbahaya kali, terutama untuk orang yang megang informasi-informasi masih penting kayak si Charles. Ada juga di uang itu. Nah, dari sini muncullah satu pertanyaan. Tulisan di uang itu siapa yang nulis? Dari siapa? Apakah ada orang lain yang nyelipin itu di celana dalamnya si Charles? Atau justru Charles sendirilah yang ninggalin ini sebagai kode terakhir apabila sesuatu terjadi sama dia? Dengan adanya temuan itu, Ruth semakin gak terima, Wak, sama kesimpulannya polisi. Dia yakin kali kalau Charles itu pasti udah dihilangkan nyawanya. Nggak mungkin dia ngilangin nyawanya sendiri. Firasat ini datang karena kalau misalnya dirunut dari awal, Wak, Charles itu sempat ngilang misterius. Balik-balik kondisinya juga berantakan kali. Dia ngaku dia diancam, diculik. Habis balik itu juga dia jadi pendiam. Dan anehnya lagi, Charles malah ngosongin rekeningnya dan itu nggak tahu uang-uangnya dipakai buat apa. Dan yang bikin Ruth makin curiga lagi, Wak, luka tembak di bagian kepala belakangnya si Charles ini kan juga sulit kali dijelasin kalau itu bunuh diri, ya kan. Kalau memang si Charles itu betulan budir lah kan nembak kepalanya sendiri, harusnya kan dia nembak di bagian yang mudah dijangkau sama tangan dia, macam di pelipisnya lah, di dadanya, kalau mau di samping kepala. Ngapa mendingan ke belakang kayak gini, ya kan. Di situ Ruth betulan nggak setuju, Wak, sama polisi karena kesimpulan bunuh diri itu tidak pernah betul-betul dikunci sama bukti ilmiah. Mana? Ya kan, bukti polisi diabaikan, bukti forensik juga polisi abaikan. Cuma sayangnya itulah, Wak, di tahun 77 itu tes DNA belum ada dan uji balistik belum bisa memastikan secara pasti siapa yang terakhir pegang senjata. Artinya sampai di situ, di titik itu polisi nggak pernah punya bukti saintifik yang bisa memastikan pistol itu hanya disentuh oleh si Charles. Kalau memang si Charles itu bunuh diri lah, harusnya mereka mempertimbangkan semua bukti yang ada, ya kan, bukan asal ngambil kesimpulan kayak gitu. Ditambah lagi polisi juga hanya menyimpulkan si Charles ini menghilangkan nyawanya sendiri berdasarkan posisi jasad dan juga kondisi TKP. Mereka nggak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti lain karena mereka anggap bukti yang ada di TKP tadi sudah cukup menjawab. Pokoknya dari yang kami temuin, Charles itu ngilangin nyawanya sendiri. Titik, nggak bisa diganggu gugat. Kayak gitulah istilahnya, Wak. Dan selain itu polisi juga terkesan mengabaikan bukti-bukti penting. Polisi nggak pernah tindak lanjutin laporannya, ya kan. Mereka nggak nyari siapa yang ngancam si Charles itu, kemana uang mereka ini pergi, dan tidak juga menelusuri asal-usul pesan misterius serta kode-kode aneh yang ditemukan di tubuh dan barang-barangnya si Charles. Padahal semua laporan itu bisa dijadikan salah satu bukti tambahan kan, Wak. Untungnya di titik ini bukan si Ruth aja yang curiga.
Masyarakat di sana juga udah mulai bertanya-tanya, Wak. Dari laporan polisi, dari detail TKP, sampai cerita sebelum si Charles ini meninggal dunia, semuanya masyarakat juga anggap janggal. Nah dari situlah publik ngerasa juga kalau kematian si Charles ini belum sepenuhnya selesai. Dari sini berbagai asumsi liar terkait kematiannya si Charles pun mulailah bermunculan satu persatu. Ini aku sebutin aja teori-teori dari mereka, Wak, ya. Jadi setidaknya ada 4 teori yang paling sering dibahas masyarakat terkait kematiannya si Charles, Wak. Teori pertama, Charles bunuh diri karena keinginan sendiri. Itu. Teori ini memang sejalan dengan versi yang disampaikan sama polisi, Wak. Di mana menurut sebagian orang Charles ini memang mengakhiri hidupnya sendiri. Bukan karena ancaman, bukan karena penculikan, atau bukan juga karena tekanan dari pihak luar. Tapi karena konflik yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Nah dugaan itu diperkuat oleh fakta bahwa si Charles ini ditemukan sendirian di lokasi terpencil tanpa tanda perlawanan. Pistol yang digunakan juga punya dia sendiri. Nggak juga ditemukan jejak orang lain di TKP. Nggak ada bukti tanda seret serta adanya residu mesiu di tangannya. Ditambah lagi, Wak, orang-orang yang percaya sama teori ini lebih fokus ke kondisi batinnya si Charles di hari-hari terakhir hidupnya. Menurut mereka, setelah kejadian penculikan pertama, Charles ini hidup dalam tekanan yang mungkin terus menumpuk, tapi semua itu pendam sendirian. Bukan karena ancaman langsung dari luar, tapi karena konflik internal yang tidak pernah betul-betul dia ceritakan ke siapapun. Nah dalam sudut pandang orang yang mempercayai kalau memang ini murni bunuh diri, simbol-simbol aneh yang ditemukan itu justru dianggap sebagai bagian dari pergulatan pribadinya si Charles, bukan pesan yang ditujukan ke pihak lain gitu loh. Teori pertamanya. Lanjut lagi ke teori kedua, Wak. Kasus ini dianggap adalah kasus penghilangan nyawa yang disamarkan jadi kasus bundir. Nah ini teori yang paling banyak juga dipercaya sama publik. Jadi menurut teori ini, Wak, Charles ini memang dibunuh, memang dihilangkan nyawanya. Terus kematiannya diatur supaya kelihatan macam bundir. Luka tembak di belakang kepala tadi tuh, Wak, jadi titik utamanya. Karena itu tuh bukan posisi lazim untuk bunuh diri ya kan, Wak. Ditambah lagi ancaman yang pernah Charles laporkan seolah-olah dianggap kayak nggak pernah ada gitu. Padahal justru itulah dia kunci terbesar dari seluruh kasus ini. Dan juga nih ya, plot twistnya, polisi menyembunyikan, diketahui menyembunyikan satu detail penting yang ditemukan di TKP. Jadi waktu itu ada tim investigasi independen yang menemukan informasi kalau waktu jasad Charles ini ditemukan, Charles ternyata pakai rompi anti peluru lengkap dengan sabuk berisi pisau di balik jasnya. Sekarang pertanyaannya, mana ada orang mau bunuh diri tapi masih pakai rompi anti peluru? Wak? Ngapain? Kan nggak logis kayak gitu ya kan. Dan yang bikin masyarakat juga bertanya-tanya lagi, kenapa polisi nggak mengungkapkan detail ini dari awal? Kenapa nggak aku bilang aja semuanya kalau misalnya dia juga pakai rompi polisi? Nggak ada informasi itu naik ke berita loh, Wak. Apa mungkin polisi yang malah dibungkam oleh pihak-pihak tertentu? Gak ada yang tahu jawabannya. Terus lanjut lagi ke teori ketiga, Wak. Charles ini dibungkam karena urusan fulus, pitih, money, uang. Teori ini didasarkan pada latar belakang kerjanya si Charles tuh lah. Sebagai agen escrow, Wak, bisa dipastikan Charles ini lagi pegang uang besar dan juga dokumen-dokumen sensitif. Mungkin tanpa sengaja Charles ini tahu sesuatu yang tidak seharusnya dia tahu. Makanya dia diancam terus akhirnya dihabisi. Dugaan ini, Wak, makin menguat lagi setelah ada seorang perempuan yang datang ke polisi dengan nama samaran. Dia bilang namanya Green Eyes. Di depan polisi, si perempuan ini bilang, "Pak, beberapa hari sebelum Charles itu meninggal, aku sempat ketemu sama Charles di motel, Pak," katanya. Dan menurut pengakuan si wanita ini, Wak, Charles ini nunjukin sebuah koper yang berisi uang tunai ke Green Eyes. Uang cash. Charles bilang kalau uang itu dipakai untuk bayar orang yang ditugaskan untuk ngebunuh diri aku sendiri, kata dia. Dan nominal yang disebut itu sekitar banyak lah, puluhan ribu dolar lah gitu, Wak. Nah, itu kata si Green Eyes. Awalnya pengakuannya dianggap pandai-pandai kok aja nih, mau cari sensasi aja ya kan. Tapi waktu mereka cek rekaman CCTV motel, Wak, Charles memang pernah beberapa kali terlihat datang ke tempat itu sama si perempuan ini. Tapi identitas perempuan ini gak pernah dibuka di publik. Dan yang bikin teori ini makin ganjil lagi, meskipun sebagian cerita itu bisa diverifikasi lah nih ya, penyelidikan soal Green Eyes itu berhenti gitu aja, Wak. Nggak ada pendalaman, nggak ada penjelasan lanjutan. Udah
Kayak gitu aja. Tapi dapat laporan kayak gitu. Berarti kan si Charles tahu sesuatu tuh kan. Dan apalagi si perempuan ini bisa jadi juga ditelusuri juga lah. Informasi apa yang kau dapat dari si Charles? Kenapa dia kalian bisa ketemuan di motel? Kenapa kok tiba-tiba Charles bisa nunjukin? Kan kayak gitu. Enggak. Teori keempat, Charles terlibat masalah dengan jaringan mafia, Wak. Hampir mirip juga kayak teori ketiga tadi. Asumsi ini juga muncul karena latar belakang pekerjaan Charles yang beresiko, di mana sebagai agen escrow tadi, Charles ini bukan cuma ngurus jual beli rumah biasa, Wak. Dia ini juga sering pegang uang besar dan dokumen-dokumen sensitif ya kan. Dan di tahun 1970-an itu, sistem pengawasan keuangan belum seketat sekarang, Wak. Jalur kayak gini sering dipakai untuk muterin uang ilegal, untuk nyamarin aliran dana, atau untuk juga nyelipin transaksi yang nggak bersih. Nah, di teori ini Charles diduga entah tanpa sadar atau justru karena tahu terlalu banyak, Wak, dia malah masuk ke lingkaran yang salah. Ancaman yang diterima juga bukan ancaman kosong. Ini bukan soal uang kecil atau masalah finansial sepele, Wak, melainkan soal akses ke aliran dana dan rekening yang bisa digunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Itulah yang menunjukkan kalau yang ngancem si Charles ini paham betul posisinya si Charles dan tahu apa yang Charles pegang. Penculikan pertama itu bisa jadi cuma peringatan dari mereka. Barulah di penculikan kedua, Charles betul-betul dihabisi. Nah, teori keempat ini juga menjelaskan kenapa banyak hal yang terasa janggal. Kenapa ancaman yang pernah Charles laporkan itu nggak pernah ditindaklanjuti atau yang Ruth laporkan. Kenapa penyelidikan berhentinya terlalu cepat kali. Dan kenapa setelah Charles meninggal dunia, semua ancaman itu seolah-olah ikut lenyap. Nah, disinilah ada kemungkinan kematian si Charles ini melibatkan jaringan yang terlalu besar untuk diungkit sama polisi. Sementara untuk Ruth, istrinya si Charles ini, Wak, semua teori itu belum menjawab satu hal penting. Kenapa hidup Charles sebelum kematiannya dipenuhi ketakutan, tapi justru kasusnya ditutupi terlalu cepat, dan sejak saat itu juga kebenaran soal apa yang sebenarnya terjadi sama suaminya atau sama si Charles Morgan ini ikut terkubur juga bersama berkas kasusnya. Dan sampai hari ini pun, Wak, yang tersisa cuma satu hal. Sebuah kematian yang dinyatakan selesai. Meskipun fakta menyebutkan ada beberapa hal yang masih sangat-sangat janggal. Kalau menurut kalian gimana, Wak? Di antara 4 teori tadi, mana yang menurut kalian yang paling masuk akal jadi penyebab kematian Charles? Atau mungkin kalian punya informasi atau teori-teori tambahan soal misteri kematian si Charles ini? Tambahin juga aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah kematian seorang Charles Morgan, sebuah kasus yang secara resmi sudah ditutup puluhan tahun yang lalu, tapi sampai hari ini masih menyisakan terlalu banyak tanda tanya. Untuk Ruth dan juga keluarganya, Wak, kematian Charles ini bukan cuma kehilangan orang tercinta, tapi juga kehilangan jawaban. Karena sampai sekarang kan nggak ada satu pun versi yang betul-betul bisa ngejelasin apa yang terjadi di hari-hari terakhir hidupnya si Charles Morgan, ya kan. Dan mungkin inilah bagian yang paling kelam dari kasus ini, Wak, bahwa dalam beberapa kasus kriminal nih, kebenaran tuh nggak selalu kalah karena kurang bukti, Wak, tapi karena penyelidikannya dihentikan ketika masih ada banyak hal ganjil. Semoga aja di masa depan ada temuan-temuan baru yang bisa mengungkap jelas kematian dari seorang Charles Morgan ini, supaya keluarganya juga bisa mendapatkan closure sejelas-jelasnya dan seterang-terangnya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.